Minggu 23 Agustus dan ini bulan ini agak cepat ya, tiba-tiba udah akhir bulan aja ya. Ini masih ada 1 minggu lagi sih untuk bulan ini, tapi khotbah hari ini Bapak Ibu Saudara saya beri judul menyerahkan diri. Siapa yang siap terima sesuatu baru hari ini? Coba cek kanan kirinya, coba kasih senyum dulu ke kanan kirinya. Lihat mereka, kalau ada kanan kirinya. Nggak ada kanan kirinya dia. Ya. Ya. Sebelum kita masuk firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau beri pertanyaan dulu kepada kita semua di ruangan ini. Nah, kira-kira apakah Bapak Ibu Saudara itu pernah tidak menyembah apapun dalam hidup ini? Pernahkah Bapak Ibu Saudara tidak menyembah? Walau hanya 1 hari aja. Kalau kita merefer dari beberapa pengajaran beberapa minggu lalu, mungkin jawaban pertama yang keluar adalah tentu saja saya selalu menyembah. Karena toh saya diciptakan untuk menyembah. Dan saya pasti menyembah Tuhan dari hidup saya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kepada siapa atau kepada apa hati kita selalu sujud menyembah, bahkan waktu tidak di dalam gereja atau di dalam ibadah. Kita semua bisa dengan percaya diri untuk mengatakan kita menyembah Tuhan waktu kita beribadah. Tapi pertanyaannya adalah waktu tidak beribadah. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan mengajak kita ke sebuah pembelajaran yang hasil dari perenungan saya terhadap beberapa pengajaran di minggu-minggu sebelumnya. Semua pasti ingat beberapa pengajaran minggu sebelum ini, betul? Atau sudah lupa? Dan hari ini saya akan bicara banyak tentang penyerahan hidup, menyerahkan beban, dan juga menyerahkan jalan kita kepada Tuhan. Nah, pertanyaan yang saya renungkan untuk dalam pengajaran-pengajaran minggu lalu, dan akhirnya muncul apa yang saya mau bagikan minggu ini adalah, apa yang sebenarnya terjadi di dalam seseorang ketika dia menyerahkan diri. Waktu dia menyembah itu apa yang terjadi sih gitu di dalam hidup seseorang? Apa yang sebenarnya proses kayak gimana gitu? Itu pertanyaan saya waktu saya coba merenungkan hal itu, dan inilah yang keluar, yang saya temukan. Nah, kira-kira siapa yang mau terima jawabannya? Kita ke Mazmur ya. Mazmur Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan lain yang saya renungkan yang saya penasaran itu adalah kepada siapa kita seharusnya menyerahkan atau menyembah, dan juga apa dampaknya kalau kita salah. Itu yang akan kita lihat hari ini. Tapi saya akan mulai dari Mazmur 63 Bapak Ibu Saudara. Ingat bahwa beberapa minggu lalu kita belajar bahwa manusia itu bukan sekedar makhluk yang berpikir. Kita belajar bahwa manusia bukan sekedar makhluk yang bekerja. Sejak awal manusia diciptakan sebagai, saya sebutnya, Homo adorans. Makhluk yang menyembah. Perhatikan dengan baik-baik, karena ini akan menjadi fondasi perenungan atau pembelajaran kita hari ini. Pahami bahwa menyembah itu bukan salah satu pilihan hidup manusia. Ini bukan kayak memilih hobi atau memilih pekerjaan. Menyembah adalah struktur jiwa kita sebagai manusia. Ada ruangan kosong di dalam setiap diri kita sebagai manusia yang dirancang sejak awal dan diisi
oleh sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Makanya di Mazmur ini, Bapak Ibu Saudara, pemazmur ini sadar betul kondisi itu, sehingga dia menuliskan di ayat 2 dan 3. Dia katakan, "Ya Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Aku mencari Engkau." Apa dikatakan di situ? Jiwaku. Ya kan? Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku merindukan Engkau. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Daud tidak berkata, pikiranku ingin tahu tentang Engkau. Daud berkata, jiwaku haus. Kata haus di sini bukan metafora yang ringan aja, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah gambaran seseorang yang berjalan di padang gurun, tenggorokannya kering, tubuhnya lemas, dan ia tahu kalau dia tidak segera menemukan air, dia bisa mati. Begitulah sebenarnya jiwa kita sebagai manusia ini diciptakan, Bapak Ibu Saudara. Bukan sekedar ingin tahu tentang Tuhan, tetapi tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Tidak bisa hidup tanpa memuja sesuatu, tidak bisa hidup tanpa tidak menyembah terhadap sesuatu. Itulah kita. Ngomong kanan kirinya, itu kita. Pemazmur yang lain menuliskan hal yang sama di Mazmur 84, Bapak Ibu Saudara. Kalau lompat beberapa pasal berikutnya, di ayat 3, Mazmur 84 mengatakan seperti ini. Jiwaku hancur dengan kerinduan pelataran-pelataranmu. Dia rindukan hadirat Tuhan. Dan hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Tuhan yang hidup. Perhatikan, ini bukan hanya jiwa yang rindu. Dua ayat ini menyatakan juga, Bapak Ibu Saudara, bahwa dagingnya, tubuhnya, keseluruh keberadaan si orang ini bersorak-sorai merindukan Tuhan, mengingini Tuhan. Bapak Ibu Saudara, inilah yang saya maksud dengan bahasa Jawanya desire to surrender. Kehendak untuk menyerahkan diri itu sudah ada di dalam kita. Setiap manusia tanpa terkecuali membawa kerinduan ini di dalam dirinya, di dalam diri masing-masing kita di ruangan ini. Dunia hari ini bahkan menawarkan ribuan cara untuk memuaskan dahaga dan kerinduan ini di dalam manusia. Lewat hiburan, lewat liburan, ya kan? Ujung-ujungnya kuburan, oh enggak juga. Lewat kesibukan, pencapaian. Tetapi Mazmur mengajarkan bahwa jiwa manusia memiliki ukuran sendiri untuk Tuhan. Apapun yang ukurannya lebih kecil dari Tuhan tidak akan pernah memuaskan kehausan. Itu yang Mazmur ini coba katakan. Sekarang saya akan bawa Bapak Ibu Saudara ke sedikit bahasa-bahasa aneh lah ya hari ini. Untuk juga menekankan saya tidak hanya bicara tentang konsep yang di pikiran aja, tetapi ini sebenarnya Alkitab yang menyatakannya. Di dalam bahasa Ibrani, kata untuk menyembah atau kata untuk melayani atau mengabdi, Bapak Ibu Saudara, itu ada satu kata yang terus dipakai dan sama persis. Kata ini adalah avoda. Nah, avoda berasal dari akar kata eved yang artinya adalah hamba atau budak. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagi orang Yahudi menyembah tidak berarti sekedar bernyanyi. Bukan juga hanya mengangkat tangan. Menyembah berarti bekerja keras sebagai hamba.
bekerja keras untuk tunduk penuh kepada otoritas Tuhan yang dianggap Tuhan bagi orang itu. Satu kata Ibrani yang lebih tajam dari itu sebenarnya ada namanya hiktakafah. Wah, ini agak panjang ini. Ini kata utama yang banyak bahasa Ibrani, dan ini adalah penyembahan secara verbal, Bapak Ibu Saudara. Secara harafiah, secara penampakan, maksudnya dilihatnya. Kata ini untuk menggambarkan tiarap atau merebahkan seluruh tubuh seperti wajah menyentuh tanah. Nah, bayangkan hal ini. Bayangkan gestur ini. Bukan berdiri dengan tangan terangkat sedikit, ya kan? Atau ya setengah tiang. Tapi seluruh tubuh jatuh, merebahkan diri sepenuhnya tanpa syarat di hadapan yang disembah itu. Benar-benar menjatuhkan diri. Karena tahu mau serendah-rendahnya masih kurang. Karena dia sangat menganggap orang yang di hadapannya adalah orang yang sangat tinggi di hidup. Bapak Ibu Saudara, itulah gambaran sejati dari penyembahan. Penyembahan pertama-tama bukan soal lagu yang kita nyanyikan. Sekali lagi saya katakan ini. Penyembahan adalah gestur penyerahan diri tanpa syarat. Dan di sini pertanyaan besar hari ini mulai muncul. Kalau setiap manusia membawa kehausan ini akan menyembah sesuatu, kalau setiap manusia memang dirancang untuk tiarap menyembah sesuatu yang lebih tinggi dari dirinya, ya hatakafah ini tadi. Maka pertanyaannya bukan lagi apakah saya menyembah, tetapi apakah saya menyembah siapa yang benar. Karena kita semua udah didesain secara otomatis kayak gitu untuk menyembah. Pertanyaan yang kita harus jawab kepada diri sendiri adalah kepada siapa saya menyembah hari ini. Karena kekosongan yang dirancang Tuhan di dalam diri kita itu sebenarnya untuk diisi oleh dirinya. Tapi apakah kita mengisinya dengan sesuatu yang lain? Kalau tidak diisi oleh Tuhan, ia diisi oleh yang lain. Berarti. Dan itu yang akan kita gumuli, kita coba gali lebih dalam hari ini. Sesuatu yang mungkin untuk memahami lebih bagaimana tentang penyerahan diri ini Bapak Ibu Saudara. Dan bagaimana penyerahan ini sebenarnya bekerja di dalam diri kita. Kita ke Roma yuk. Kita ke pasal 6. Roma pasal 6. Yang sudah dapat katakan amin. Ayat 16, saya mulai dari ayat 16 Bapak Ibu Saudara. Apakah kamu tidak tahu? Tahu nggak? Tahu nggak? Bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang kamu taati, baik hamba dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun hamba ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Tuhan karena sungguh pun kami dahulu hamba dosa, kamu telah menjadi taat dari hati kepada pengajaran yang telah diteruskan kepada kamu. Dikatakan di situ apa? Kamu telah dimerdekakan. Merdeka. Dari dosa yang menjadi dan menjadi hamba kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan kata kerja yang dipakai Paulus di sini. Dalam bahasa Yunaninya, bahasa aslinya, itu kata menyerahkan diri di pasal ini, itu adalah paristemi. Paristemi itu secara harafiah Bapak Ibu Saudara berarti menyodorkan diri, memberikan itu. Ini berdasarkan keputusan, bukan hanya ditaruh aja, tapi benar-benar menyodorkan dan menempatkan diri di hadapan seseorang untuk digunakan. Ya udah nih pakai aja gitu. Dan itu adalah diri kita. Dalam bahasa hukum ini kayak memberi penyerahan hak. Jadi hak milik.
siapapun yang diserahkan itu kepada siapapun. Seperti kayak kita punya surat kuasa, pihak satu memberikan kuasa kepada pihak kedua. Jadi diserahkan ke pihak kedua apapun kuasa itu nanti. Terus ditulis pihak satu memberikan kuasa kepada pihak kedua tentang hal ini kan itu. Penyerahan hak. Ya, ketika Paulus memakai kata ini Bapak Ibu Saudara di ayat-ayat ini, ia sedang menegaskan satu kebenaran yang sangat spesifik. Dia pakai kata ini karena dia mau spesifik. Manusia sebenarnya tidak pernah berada dalam posisi netral. Tidak ada manusia yang benar-benar independen sebenarnya. Tidak ada manusia yang tidak menyerahkan dirinya kepada siapapun dan apapun. Setiap manusia pasti menyedorkan dirinya. Setiap manusia pasti memberi hak untuk dirinya kepada sesuatu. Setiap manusia pasti parasemi kepada suatu otoritas. Entah itu dosa yang akan membawa kematian, kita semua tahu Alkitab menyatakan hal ini. Atau ketaatan yang membawa kepada kebenaran. Tidak ada pilihan ketiga. Jadi pahami, setiap kita pasti menyerahkan diri. Dan hanya ada dua pilihan. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya ulangi sesuatu di sini. Setiap orang itu menyembah. Pertanyaan bukan apakah, tetapi kepada siapakah. Saya mau kita tanyakan itu di dalam hatimu selama saya ngemeng-ngemeng di depan sini. Kepada siapakah? Nah, kalau tadi saya katakan penyembahan bukan sekedar respon emosional saat musik dimainkan atau saat lagu dinyanyikan, karena memanglah penyembahan adalah aksi penyerahan kehendak dan otoritas. Ketika kita menyembah sesuatu, Bapak Ibu Saudara, pahami sebenarnya kita sedang memberi izin terhadap sesuatu itu untuk punyai hidup kita. Kita memberi izin kepada objek tersebut untuk membentuk nilai kita. Kita memberi objek tersebut untuk membuat keputusan untuk kita. Dan bahkan menentukan jalan hidup kita. Makanya penyerahan diri sepenuhnya. Coba pikirkan baik-baik. Bayangkan. Kalau seseorang menyembah karirnya. Karir itulah yang akan menentukan jam tidurnya. Ya nggak sih? Menentukan prioritas keluarganya. Karir itu yang akan menentukan bahkan harga dirinya. Berdasarkan tingkatan karir yang dia kejar. Makanya saya bilang, waktu kamu menyembah terhadap sesuatu, hidupmu jadi itu. Kalau seseorang menyembah penerimaan orang lain, opini oranglah yang akan menentukan keputusan-keputusannya bahkan. Keputusannya untuk memilih baju, keputusannya untuk memilih motor, keputusannya untuk memilih make up, keputusannya untuk potong rambut model apa. Kamu sedang menghamba terhadap sesuatu dan hidupmu menjadi milik sesuatu itu. Apa yang kita sembah, itulah yang mendapatkan hak untuk memerintah hidup. Bapak Ibu Saudara, inilah sebabnya penyembahan dan penyerahan diri itu tidak bisa dipisahkan, dan ini cukup sangat-sangat penting. Catat baik-baik, penyerahan adalah pintu masuk penyerahan diri. Dan penyerahan diri adalah wujud nyata dari penyembahan. Bisa mengerti? Saya ulangi deh.
Penyembahan adalah pintu masuk penyerahan diri. Dan penyerahan diri adalah bukti nyata dari penyembahan itu. Dua hal ini berhubungan dan menjadi satu, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita tidak bisa berkata, saya menyembah Tuhan, tapi hidup saya tidak pernah benar-benar diserahkan kepadanya. Sebenarnya nggak bisa. Either kamu nggak menyembah sepenuhnya dan nggak menyerahkan diri sepenuhnya, atau kamu menyembah sepenuhnya dan menyerahkan diri sepenuhnya. Atau kalau begitu sebenarnya kita mungkin sedang nyembah Tuhan, tapi bukan Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan yang kita buat sendiri menurut gambaran Tuhan yang kita sukai. Dan di sini letak bahayanya, Bapak Ibu Saudara. Karena kalau setiap orang pasti menyerahkan dirinya kepada sesuatu, maka pertanyaan yang paling menentukan dalam hidup seseorang bukan apakah kamu religius. Pertanyaan yang paling menentukan adalah kepada siapa engkau sesungguhnya menyerahkan otoritas hidupmu hari ini. Paling religi belum tentu menyerahkan diri sepenuhnya. Paling agamawi belum tentu menyerahkan diri kepada yang benar. Kita ke Yeremia, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat bahaya kalau salah menyerahkan dirinya. Yeremia 2, saya akan di ayat 11. Saya perhatikan, kalau setiap manusia pasti menyerahkan diri kepada sesuatu, Bapak Ibu Saudara, maka Alkitab memberi kita sesuatu peringatan yang keras tentang apa yang terjadi kalau kita menyerahkan diri. Sebelum kita baca ayat ini, ada satu istilah Ibrani yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Tadi saya katakan avoda, benar? Avoda, tapi yang kali ini adalah avoda Zara. Ini bukan merek tas ya, Zara, atau merek sepatu ya. Kata avoda tadi kita sebutkan ada penyerahan atau penyembahan atau pengabdian yang tadi jadi hamba tadi. Zara berarti asing atau liar. Jadi kalau avoda Zara secara harafiah berarti penyembahan yang asing atau pengabdian kepada yang asing. Jadi inilah istilah Yahudi yang terus banyak diterjemahkan dalam Alkitab kita, penyembahan berhala. Tapi perhatikan baik-baik maknanya. Penyembahan berhala di dalam pemahaman Yahudi bukan pertama-tama ini soal patung aja, enggak. Penyembahan berhala berarti penyerahan kesetiaan atau penyerahan kesetiaan kepada sebuah ngomongnya susah, entitas, bukan identitas, entitas yang asing daripada penciptanya. Ini bukan soal patung kayu yang disembah di kuil-kuil aja. Ini lebih luas dari itu. Ini tentang kepada siapa hati kita dan sesungguhnya kita sudah menyodorkan hati kita itu. Mari kita lihat gambaran yang sangat tajam yang kitab Yeremia ini coba ngomong, Bapak Ibu Saudara. Di ayat 11 katakan ini, pernahkah suatu bangsa menukar Tuhannya sekalipun bukan Tuhan? Tetapi umatnya menukar kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Jadi tercenganglah hai langit, karena hal ini gemetarlah dan gerunlah sangat. Demikian firman Tuhan. Berikutnya dia ngomong, sebab umatku telah melakukan dua kejahatan, yakni aku sumber air hidup telah mereka tinggalkan, dan mereka menggali kolam bagi mereka sendiri, kolam yang bocor, nggak pakai no drop. Yang tidak dapat menahan air.
Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyebutkan dirinya di sini jelas dia adalah sumber air. Siapa yang percaya kalau Yesus Kristus adalah sumber air yang hidup? Ini bukan sekedar sumur biasa, ini mata air yang tidak pernah kering Bapak Ibu Saudara yang mengalir terus-menerus. Tetapi dikatakan di sini umatnya meninggalkan mata air itu. Nah, ingat tadi saya sempat sampaikan kan, kalau kita diciptakan untuk selalu haus. Betul? Kita diciptakan untuk selalu merindu. Jadi, Tuhan menciptakan kita untuk selalu butuh air itu karena kita haus, dibuat haus terus dan dia sumber airnya. Tapi malahan umatnya, manusia, kita malah menggantikan kolamnya, sumber itu dengan kolam sendiri, buat sendiri. Kolam yang mereka gali dikatakan dengan tangan mereka sendiri, dengan usaha mereka sendiri, dengan harapan mereka sendiri. Itu adalah kolam yang bocor, Tuhan bilang. Artinya apapun yang dituangkan, apapun yang dimasukkan ke dalamnya tidak akan pernah tertampung dan memenuhi. Tidak pernah memuaskan. Ada air belum tentu memuaskan. Ada air belum tentu menyegarkan. Sama-sama air tapi belum tentu enak diminum. Artinya ini adalah gambaran yang paling akurat terhadap berhala Bapak Ibu Saudara. Berhala hari ini tidak lagi berupa patung kayu, bukan juga berupa batu. Bukan juga bicara tentang sesuatu yang kita serahkan di mezbah pagan. Tapi kalau hari ini adalah apa saja yang kita beri otoritas untuk menentukan kepenuhan kita. Apapun yang kita beri otoritas untuk menentukan harga diri kita. Apapun yang kita beri otoritas untuk menentukan rasa aman kita. Apapun yang kita beri otoritas untuk menentukan rasa cukup kita. Itulah berhala bagi hidup kita. Ini tentang rasa cukup Bapak Ibu Saudara. Ingat minggu lalu, pengajaran minggu lalu, hari Minggu, kita bicara tentang strategi musuh. Ya kan? Pertanyaan saya, semoga Bapak Ibu Saudara masih ingat. Pengajaran minggu lalu, ada yang masih ingat? Apa strategi penyerangan yang musuh punya? Ayo, apa yang dia coba serang utamanya kemarin? Apa? Ya, adalah rasa tidak cukup, rasa kurang, atau yaitu tadi nggak puas. Kamu kan lapar, dia bilang, ya kan? Oh, kamu kan kurang ini, tuh kan nggak cukup kan? Gitu. Ya mungkin sekarang kamu punya, tapi nanti belum tentu cukup loh. Gitu. Belum tentu bagus loh. Pahami Bapak Ibu Saudara, ketika si musuh berhasil menanamkan, membuat kita merasa kurang, kita mulai panik. Dan terus kita tanpa sadar kita parastemi. Menyerahkan hak. Hal lain yang saya pelajari hari ini kemarin adalah panik itu dari kata pen, dewa pen. Jadi kalau kamu panik, kamu jadi pengikut dewa itu. Kamu jadi pengikut dewa pen. Coba Google lihat wajahnya. Si Pan itu kayak gimana? Dewa PAN itu. Dan kita akan coba Bapak Ibu Saudara, kita mulai panik, kita mulai menyerahkan hak kita kepada apa saja yang kelihatannya bisa mencukupi. Rasa kurang dengan cepat, pengen cepat diisi, pengen cepat disegarkan. Kita menyerahkan kedamaian demi karir kadang. Kita menyerahkan
kedamaian demi uang. Dan bahkan kadang kita menyerahkan kebenaran itu demi pengakuan dari orang lain. Catat baik-baik hal ini. Apapun yang kamu percaya untuk dapat mencukupi kamu, itulah yang akan mengendalikan kamu. Jadi apapun yang kamu percaya itu dapat memuaskan kamu, itulah yang akan mengendalikan kamu. Bisa karir, bisa pengakuan orang lain, bisa uang, bisa kendali penuh atas masa depan kita. Ini semua adalah kolam-kolam yang kita gali sendiri. Terlihat menjanjikan, wah kolam. Tapi ternyata waktu udah diisi, ya bocor. Tidak pernah benar-benar bisa menampung. Siapa yang habis liburan malah capek kan? Padahal pengennya liburan untuk refreshing. Nah, habis liburan malah stres, duitnya habis. Kan nggak benar-benar menampung dan tidak benar-benar memuaskan jiwa yang dahaga itu. Yang kita bicarakan di bagian pertama tadi. Sehingga adanya lingkaran nanti seperti cycles gitu, ketidakpuasan hidup yang terus dialami itu muter terus. Oh, lagi nggak puas, lagi kosong, terus ngira ini bisa ngisi, ya kan? Terus ternyata ngisinya nggak sepenuhnya, terus kosong lagi, coba lagi. Jadi kamu akan menjadi orang yang terus tidak puas. Tidak pernah mengalami kepuasan. Coba cari apapun untuk memuaskan. Rasul Paulus ngomong ini di Roma. Bapak Ibu Saudara. Roma pasal 1. Kita coba lihat di Roma pasal 1. Roma pasal 1 ayat 21. Kalau yang punya Alkitab bisa dibuka. Dia menjelaskan mekanismenya dengan bahasa yang berbeda. Kita mau lihat dari sisi sudut lain. Ayat 21 Bapak Ibu Saudara. Sebab sekalipun mereka mengenal Tuhan, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Tuhan atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, sia-sialah pikiran mereka dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka menukar, katakan menukar. Mereka menukar kemuliaan Tuhan yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Tuhan menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Tuhan menyerahkan mereka. Sehingga mereka melakukan hal-hal yang memalukan. Sebab mereka mengganti kebenaran Tuhan dengan dusta. Mengganti lagi. Dan mereka memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya. Kata kunci di sini adalah menukar, Bapak Ibu Saudara. Menukar. Manusia menukar kemuliaan Tuhan yang kekal dengan sesuatu yang fana, yang akan hancur, yang cuma sebentar aja, ngisi kolam yang cuma bentar. Itu malah yang kita tukar, kita sering nukar Tuhan dengan kayak gitu. Dengan sesuatu yang hanya sementara. Bapak Ibu Saudara, mari kita bicara jujur tentang bahaya ini dalam hidup kita. Iblis dan kegelapan tidak selalu datang dengan wajah yang menakutkan dan bahaya. Itu masalahnya. Berhala-berhala ini nggak kelihatan bahaya, itu masalahnya. Kelihatannya enak itu loh. Kelihatannya menyenangkan. Bahkan dia jarang menawarkan penderitaan. Ya nggak sih? Yo staycation gitu kan indah-indah gitu kan. Ia datang menawarkan pemenuhan hasrat tanpa ketaatan kepada Tuhan. Dia menawarkan kenikmatan tanpa penyerahan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan sendiri. Dia berkata, kamu boleh mendapatkan semua yang kamu inginkan asal kamu menyerahkan kendali itu kepadaku. Kata-kata siapa itu? Si setan, bahkan ke Yesus sendiri.
Disitulah letak jebakannya, jebakan Batman. Nah, ini jebakan Batman ya. Orang yang jahat maksudnya Batman. Pahami Bapak Ibu Saudara, karena apapun yang kita sembah selain Tuhan, pada akhirnya akan mengeksploitasi kita. Bukan membebaskan. Catat itu, ingat-ingat itu kalau lagi dicobai. Karir yang kita sembah akan menuntut lebih dan tidak akan pernah puas. Malahan kadang malah habis itu karena tidak puas, asal nyoba terus hancur semuanya. Pengakuan orang lain yang kita sembah akan terus bergeser, membuat kita terus mengejarnya tanpa titik akhir. Kalau kendali atau kontrol juga terhadap hidup kita yang kita sembah, pada akhirnya hanya menunjukkan betapa rapuhnya kita sebenarnya. Karena tidak ada manusia yang benar-benar bisa ngendaliin hidupnya sebenarnya. Bapak Ibu Saudara, catat ini juga. Penyerahan kepada kegelapan selalu berujung pada perbudakan. Bukan kemerdekaan. Ya mungkin dia menjanjikan kebebasan, tetapi memberikan rantai juga. Mungkin dia menjanjikan pemenuhan atau kecukupan, tetapi memberikan kolam yang bocor untuk kamu terus akan terkendali oleh keinginan yang tidak pernah puas itu. Dan yang paling bahaya adalah dari semua ini, kita bisa melakukannya tanpa pernah menyadarinya. Kita bisa berbelok dan berhenti menyembah Tuhan yang benar tanpa menyadarinya. Kita bisa menyembah berhala tanpa kita menyadarinya. Itu yang paling bahaya. Tanpa sadar kita udah nyembahnya lama. Karena tidak ada orang yang berkata hari ini aku mau nyembah berhala. Ada yang bangun terus ngomong gitu. Capek nyembah Tuhan, tak nyembah berhala aja hari ini. Sehari aja gitu ya. Berhala selalu masuk melalui pintu yang terlihat baik, terlihat wajar, terlihat logis, terlihat smooth, bahkan juga terlihat rohani. Terlihat rohani. Saya pernah dengar ada yang, aku mau ngejar kesuksesan supaya aku bisa memberi lebih lagi. Ya kan? Kan terlihat rohani tuh. Jadi pertanyaan yang harus kita bawa pulang dari bagian ini Bapak Ibu Saudara adalah kemana sesungguhnya energi kita, keputusan kita, atau rasa takut atau rasa fokus kita paling banyak tersedot akhir-akhir ini. Karena disitulah sesungguhnya letak penyembahan kita sebenarnya. Mana yang paling kita kejar akhir-akhir ini, itulah yang kita sembah. Kita lihat Matius 11 Bapak Ibu Saudara. Matius 11 ayat 28. Sudah dapat, boleh katakan amin. Sebelum kita baca ayat yang Bapak Ibu Saudara, pahami kalau setiap orang menyembah berarti setiap orang pasti menyerahkan diri. Ya, ingat itu. Jadi kalau kita semua penyembah berarti kita semua menyerahkan diri. Dan kalau salah menyerahkan diri, barusan kita belajar ujungnya malah perbudakan kepada kematian itu. Nah pertanyaannya sekarang, kepada siapa seharusnya kita menyerahkan diri, ya kan? Kalau gitu. Dan bagaimana caranya? Nah di sini Alkitab membawa satu nama dalam keseluruhan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, ada satu konsep Yahudi yang saya mau hanya sharing aja kepada Bapak Ibu Saudara untuk pahami lebih dalam. Konsep itu disebut Kabalat Makul Shahamahim. Samahim. Nah, itulah pokoknya. Pokoknya tulisannya begini ya.
artinya adalah menerima kuk kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik konsep ini. Nah, karena ini akan meluruskan cara pandang kita yang sering keliru. Kita sering berpikir pilihan hidup manusia itu ada dua. Ada berapa? Dua. Pilihannya kayak kita bisa milih bebas mutlak sama terikat. Kita selalu punya persepsi kayak gitu. Merdeka atau jadi budak. Padahal orang Yahudi memahami sesuatu yang lebih realistis. Manusia tidak pernah diciptakan untuk hidup tanpa kuk sama sekali. Itulah kenapa dia ciptakan kita adalah penyembah. Pilihannya bukan antara memakai kuk atau tidak memakai kuk. Pilihannya adalah kuk siapa yang mau kita pikul. Makanya Yesus kan ngomong gini nih di ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku tuh lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat apa di sini? Katakan ketenangan, kepenuhan, kecukupan, struktur yang benar, ketenangan ini damai. Tapi bukan berarti nggak ada kuk. Dan dikatakan sebab yang kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu Saudara, Yesus nggak berkata lepaskan semua kuk, yuk jalan sama aku. Hidup tanpa kuk, serahkan diri aja kepada siapapun. Tidak bisa. Pikulah kuk, dia bilang. Pikulah kuk yang kupasang. Karena ia tahu manusia itu pasti akan memikul kuk yang lain. Kalau nggak ada kuknya dia. Karena kamu pasti menyerahkan diri atau nyembah yang lain. Pasti itu. Karena memang Tuhan desain kamu selalu haus. Entah kuk dosa kadang, kuk berhala, kuk ambisi karena ketidakpuasan. Tapi bisa bukan kuknya Tuhan. Pertanyaannya bukan bebas atau tidak bebas. Pertanyaannya adalah kuk siapa yang kupilih hari ini. Sekarang mari kita bertanya kepada diri, mengapa hanya Yesus? Kenapa hanya kuk Yesus yang kita pakai? Mengapa dari semua otoritas yang menawarkan dirinya untuk kita sembah, hanya Dia yang layak menerima penyerahan diri kita secara total? Kenapa? 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 Kita ke Filipi. Filipi 2. Kenapa? Yang udah dapat katakan kenapa? Filipi 2 ayat 5. Kenapa cuma Yesus, Bapak Ibu Saudara? Wah, ada dua pilihan deh Tuhan gitu kan. Karena kalau ngomong serahkan diri kepada Yesus, wah, saya ini sedang berbicara kepada orang-orang yang udah cinta Yesus mati. Ya, udah itu, udah bisa. Tapi saya akan beri alasan kenapa cuma Yesus. Ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat pada siapa? Kristus Yesus. Dan walaupun dalam rupa Tuhan tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai apa? Hamba, avodah. Ya, dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, perhatikan ada istilah teologis yang penting di sini, ada kenosis. Ya. Dari kenosis itu dari bahasa Yunani adalah ekenosen, yang berarti mengosongkan dirinya. Katakan kosong.
Ini kosong ya, kosong. Kosong. Prok, prok, prok. Yesus yang setara sama Tuhan, ayat ini katakan, yang berhak menerima segala penyerahan diri dari siapapun, dari apapun yang dia sudah ciptakan, dari seluruh ciptaan yang ada, justru menyerahkan diri terlebih dahulu. Dia mengambil rupa sebagai avoda, hamba, budak. Yang maha tinggi merendahkan dirinya menjadi hamba. Ini terbalik dari yang kita sebut agama. Ini kebalikan dari yang semua yang kita sebut berhala. Mereka menuntut penyerahan tapi tidak pernah menyerahkan diri. Tapi Yesus menyerahkan dirinya terlebih dahulu untuk kita. Supaya kita bisa menyerahkan diri kepada Dia. Karir yang kita sembah tidak pernah mengorbankan dirinya untuk kita, Bapak Ibu Saudara. Mamon, uang yang kita sembah tidak pernah menyerahkan dirinya kepada kita. Pernah ada duit tiba-tiba datang. Aku serahkan diriku kepada Pak Giri. Gitu. Pengakuan orang lain yang kita sembah pernah mati bagi kita. Tetapi Kristus, katakan Kristus. Katakan Yesus. Sebelum dia meminta penyerahan diri kita, dia terlebih dahulu menyerahkan dirinya di kayu salib untuk kita. Ini sebabnya Yesus hanyalah satu-satunya yang layak kita sembah. Satu-satunya yang layak menerima penyerahan diri kita total. Dia bukan Tuhan yang mengeksploitasi, cuma minta-minta doang. Dia adalah Raja yang terlebih dahulu nyerahin dirinya untuk saya dan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Dia ngasih duluan. Lah ketika dia menyerahkan dirinya, kita tidak sedang menyerahkan kepada sebuah kuasa yang haus dan cuma ngisap kita. Dia udah nyerahin juga ke kita. Itu maksudnya mengeksploitasi. Tempat di mana cuma adanya nyedot aja. Minta aja. Kita sedang menyerahkan diri kepada pribadi yang sudah membuktikan kasihnya. Dengan menyerahkan dirinya terlebih dahulu. Yohanes kalau nggak salah nulis, dia mengasihi kita sebelum kita bahkan bertobat. Dia ngasih duluan. Galatia 2 ayat 20 Paulus ngomong gini, namun aku, tetapi bukan aku lagi yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Loh kok bisa Kristus hidup di dalam dia? Karena Kristus serahin hidupnya duluan. Kenapa Kristus bisa hidup di dalam Bapak Ibu Saudara? Karena Kristus nyerahin hidupnya duluan. Untuk kamu. Dilanjutkan Paulus ngomong, hidupku kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup dengan iman oleh anak Tuhan yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Perhatikan urutannya. Kristus menyerahkan diri untuk aku terlebih dahulu. Baru Paulus ngomong, baru kemudian aku. Dia menyerahkannya dengan sukacita. Karena dia udah nyerahin, aku dengan sukacita juga ngasih. Aku dengan sukacita juga menyerahkan dirinya. Bukan menyerahkan dengan paksaan. Tetapi penyerahan yang lahir dari kasih yang sudah terlebih dahulu diterima. Pernah nggak kamu diundang ke tempat acara orang atau teman yang tadinya juga pernah datang ke acaramu? Kamu datang dengan sukacita karena kemarin dia datang juga, atau pernah ngasih sesuatu terus kamu ngasih. Bukan karena paksaan dan balas budi, tapi ini karena kita bisa ngerasain kasih itu. Kita coba ke Roma 12 Bapak Ibu Saudara. Saya tunjukkan sesuatu yang menarik di ayat yang sudah familiar sama kita ini. Roma 12 ayat 1. Yang udah dapat katakan amin. Roma 12. Sudah di situ?
Ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai apa? Persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan, itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, dalam bahasa Yunani aslinya, kata ibadah yang sejati ini Bapak Ibu Saudara adalah logike, latria. Logike itu artinya katanya sama dengan kata logika Bapak Ibu Saudara. Atau malah sebenarnya kata dasarnya aku rasa yang terus menjadikan bahasa Indonesia logika. Berarti adalah akal atau masuk akal gitu. Sesuai dengan pikiran yang benar. Latria adalah sebagai penyembahan itu sendiri. Menyerahkan itu, pelayanan ibadah. Nah, jadi Paulus sedang berkata kayak gini Bapak Ibu Saudara. Persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup, bukan hanya tindakan emosional. Persembahkan. Kesimpulannya adalah kesimpulan yang paling masuk akal ketika kita benar-benar memahami apa yang Tuhan udah lakukan dan aku mau melakukan yang sama, gitu maksudnya. Kamu nggak mempersembahkan di dalam kebodohan dan ketidaktahuan. Tuhan nggak menuntut kamu menyerahkan di dalam kita sebutnya keluguan. Tuhan mau kamu menyerahkan dirinya ke di dalam keadaan kamu tahu bahwa dia udah ngelakuinnya untuk kamu dulu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah memahami kenosisnya Kristus dengan benar, kalau kita sudah memahami bahwa dia yang duluan menyerahkan dirinya bagi kita di kayu salib, maka penyerahan hidup kita kepadanya bukan lagi beban. Malahan itu satu-satunya respon yang masuk akal untuk kita lakukan. Dia udah ngasih hidup, paling masuk akal ya kita kasih hidup juga. Ya nggak sih? Masih ingat gambaran Cook tadi? Kabalat All tadi? Di mana Cook kerajaan surga? Cook dikatakan Cook Kristus itu terasa enak, ya kan? Bebannya ringan. Tahu nggak sih? Bukan karena Tuhan Yesus itu menuntut lebih sedikit daripada berhala yang lain. Tuhan enak bukan karena ikut Kristus itu lebih gampang. Kuknya Kristus lebih enak bukan karena kalau ikut Yesus pasti diberkati. Kuknya enak karena kita lakukannya dengan hati yang sukacita. Karena kita udah nerima duluan. Karena ia berjalan bersama kita, kita sama-sama nyerahin. Dia nyerahin dirinya, kita nyerahin diri kita. Memikul kuknya bersama-sama karena tujuannya tujuan dia bukan mengeksploitasi kita, cuma nyedot kepentingan kita. Dia memerdekakan kita supaya kita bisa jalan bersama dia. Paulus ngomong, jangan pakai kemerdekaanmu untuk melakukan dosa. Karena biar jalan bareng sama Tuhan. Jadi ikut Tuhan. Makanya Paulus juga bilang kesulitan yang dia alami, dia lihat sebagai kebahagiaan. Dia lihat kuk itu jadi beban yang ringan. Bukan beban yang benar-benar ringan, tapi hatinya yang membuat dia lihat itu jadi sebuah kebahagiaan. Kalau seseorang udah menyerahkan dirinya untuk kamu nyerahinnya dengan sukacita juga. Itu yang Yesus lakukan untuk kita Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita menutup pagi ke siang ini Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan sejenak yang sudah kita bahas beberapa menit ini. Ya kan kita baru beberapa menit aja kan ini. Belum berjam-jam kan. Kita mulai sebuah pengakuan dulu. Pengakuan bahwa manusia diciptakan sebagai homo adorans. Makhluk yang menyembah. Kita diciptakan
dengan spesifikasi yang punya jiwa yang selalu haus. Spek kita itu. Kita selalu merebahkan diri terhadap sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Kita belajar dari Roma 6 bahwa tidak ada manusia yang netral. Either dia menyodorkan dirinya dia akan selalu menyodorkan dirinya kepada sesuatu. Nggak akan pernah. Dan kita tinggal menyodorkan diri kita kepada ketaatan atau ketidaktaatan di hadapan Tuhan. Dosa atau kebenaran. Kegelapan atau terang. Nggak ada netral. Kita melihat bahaya dari avodah zarah, penyerahan yang asing atau penyembahan terhadap sesuatu yang asing pasti akan berakhir pada kolam yang bocor, ketidakpuasan yang terus-menerus dan perbudakan yang menyamar yang disamarkan kepada kepuasan sementara dan sia-sia. Kita juga berhenti pada satu pribadi yang namanya Yesus Kristus, yang melakukan penyerahan dirinya, kenosis duluan, mengosongkan dirinya lebih dahulu untuk diri kita, menyerahkan dirinya terlebih dahulu sehingga kita menyerahkannya di dalam sukacita. Dan di dalam pengetahuan kita benar terhadap apa yang dia udah lakukan. Sekarang bukan soal formalitas penutup Bapak Ibu Saudara, sebagai pertanyaan kepada kita semua di ruangan ini sebelum pulang, dan ini sesuatu yang bisa direnungkan sepanjang minggu ini. Kalau mau catat boleh, kalau mau diingat-ingat boleh. Pertanyaan saya, kemana energi saudara paling banyak tersedot minggu ini? Kemana rasa takut, rasa concern, rasa fokusmu juga sering mengarah di minggu-minggu ini? Keputusan apa yang paling menentukan harga diri Bapak Ibu Saudara akhir-akhir ini? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu akan menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara di mana sesungguhnya penyerahan diri kita berlabuh sampai hari ini. Dan yang penting adalah apakah ada area di hidup saudara, area di hidup kita yang masih kita pegang sendiri karena saudara takut dipimpin Tuhan, takut sepenuhnya ada di bawah kuknya Tuhan, dan takut kalau Tuhan arahnya nggak sama kayak yang kamu inginkan. Mungkin ini soal karir, mungkin ini soal hubungan, mungkin ini juga soal masa depan yang belum jelas. Kita sebutnya madesu. Udah lama nggak dengar kata itu. Masa depan suram. Bapak Ibu Saudara pahami bahwa penyerahan diri kepada kegelapan akan selalu berujung kepada bukan kemerdekaan, tapi penyerahan diri kepada Kristus, kepada pribadi yang sudah dulu menyerahkan dirinya bagi kita, selalu berujung kepada kemerdekaan yang sejati. Pahami, kemerdekaan tidak sama dengan tanpa kuk. Itu yang harus kita ingat hari ini. Karena itu pagi ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara semua bukan untuk nambah satu aturan di hidup kita, tetapi untuk menyodorkan kembali hak kita, hak hidup kita, ya parastemi kepada mesbah Kristus itu sendiri. Siapa yang mau? Sebagai ibadah kita yang sejati, sebagai penyerahan penyembahan kita di dalam pemikiran yang sadar gitu. Sadar untuk menyerahkannya. Mengenal betapa besarnya kasih Tuhan sehingga dia menyerahkan dirinya kepada kita. Yohanes 3:16. Ya kan? Kita ke Korintus yuk untuk menutup ibadah kita hari ini. 2 Korintus 5. Paulus menyatakan ini kepada jemaat Korintus. Saya mulai dari ayat yang ke-14. Kalau Bapak Ibu Saudara punya ayat 14 2 Korintus di Alkitabnya. Jangan-jangan sudah hilang.
Katakan seperti ini, sebab kasih Kristus menguasai kami. Wow, siapa? Apa yang menguasai mereka? Amen. Karena kami telah mengerti. Secara logika mereka ngerti. Bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka hidup. Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk siapa? Untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk kita. Setiap orang menyembah. Pertanyaannya bukan apakah, tetapi kepada siapa. Hari ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita pastikan sekali lagi bahwa jawabannya adalah Yesus Kristus. Kalau saya tanya, kamu menyembah siapa hari ini? Siapa yang kamu sembah hari ini? Kepada siapa kamu menyerahkan diri? Tuhan kita yang telah menyerahkan dirinya untuk kita juga. Amin. Siapa yang lebih lagi jadi penyembah-penyembah yang benar hari ini? Kita mau menghamba kepada Kristus bareng-bareng. Kita mau taruh kupnya yang enak. Ya berat sih, tapi enak kok. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Engkau membawa kami untuk mengerti hatimu yang luar biasa. Hati